Tempat ini tidak terlalu jauh dari alam dewa kuno. Xiao Yan memandangi pasukan aturan iblis yang besar dan gelap. Ia tahu mereka bisa direnggut, tetapi jika mereka punya pikiran sendiri, tak masalah bagi mereka untuk tetap di sini. Namun, tanpa Raja Roh, Istana Surgawi membutuhkan pemimpin baru. Para senior harus mengatur urusan ini. Semua orang menoleh ke Keyun. Sebagai senior tertua, ia tak diragukan lagi yang paling berpengetahuan tentang hal-hal semacam itu. Keyun mengangguk pelan. Ini adalah pengaturan Xiao Yan, dan juga aturan iblis resmi untuk memurnikan roh-roh hantu ini. Jika diolah, jumlah ini akan menciptakan sekelompok prajurit pemberani yang benar-benar tangguh. Ayo pergi, ayo kembali ke alam dewa kuno dulu, kata Xiao Yan, mengangkat tangannya untuk menggambar lingkaran. Sebuah lubang hitam mengembun menjadi garis, dan semua orang melangkah ke dalamnya. Tuan Xiao Yan, maka aku akan melepaskan kendali mereka dan membiarkan mereka bergerak bebas. Ye Tian mengawali setiap kalimatnya dengan gelar yang penuh hormat. Sepanjang hidupnya sebagai iblis, momen-momen sederhana seperti itu dapat dihitung kembali bahkan hingga masa jabatannya sebagai Yang Maha Tinggi. Meskipun Ye Tian adalah iblis nomor satu saat itu, masih ada orang-orang yang takut padanya. Pada saat itu, Ye Tian, iblis nomor satu di dunia, apakah ada yang takut padanya? Xiao Yan juga agak penasaran tentang ini, meskipun dia tahu bahwa Ye Tian tidak benar-benar tunduk padanya, tetapi hanya mampu membatasi kebebasannya karena panji penekan jiwa yang ditinggalkan oleh Tuan. Alasan Ye Tian sekarang menghormati Xiao Yan adalah karena Xiao Yan telah memberinya kebebasan untuk waktu yang lama, dan karena dia telah disegel oleh Tuan terlalu lama. Oleh karena itu, setelah memiliki kebebasan, dia merindukannya. Jelas, Xiao Yan mengangkat kepalanya sebelum menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Dia sekarang benar-benar menganggap Ye Tian sebagai mata anjing. Mereka berdua bertahan hidup entah berapa tahun. Namun, terlepas dari kecerdikan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, strategi-strategi ini belum banyak berubah. Tentu saja, ini juga masalah kepribadian. Mungkin meskipun ia tahu itu sanjungan, siapa yang tidak suka disanjung? Iblis ini pada dasarnya tak kenal takut. Tak seorang pun bisa menahan iblis ini. Jika orang itu tidak begitu penuh perhitungan, iblis ini tidak akan jatuh cinta padanya. Siapa? Xiao Yan bertanya dengan penuh arti. Itu Gu Zongsheng. Bukankah kau reinkarnasinya? Kaulah yang berkomplot melawan iblis ini. Ye Tian langsung menyadari. Xiao Yan tersenyum mendengarnya. Ia berhenti bicara, dan sosok mereka muncul tepat di atas alam dewa kuno. Hanya butuh beberapa tarikan napas. Begitu cepat, kemampuan seperti itu sungguh keren. Sayang sekali aku tidak memilikinya. Rancang sangat gembira, dan menepuk bahu Xiao Yan berulang kali. Setelah kembali ke alam dewa kuno, semua orang bubar. Xiao Yan pergi ke paviliun Qianji terlebih dahulu. Permaisuri Sun menceritakan pengalamannya. Kecuali soal Sutra Changmi, Xiao Yan tidak berani mengatakan apapun tentang alam ilahi kekacauan, karena ia tidak tahu apakah Permaisuri mengetahuinya. Yang mulia, bukankah Anda pernah berurusan dengan mereka sebelumnya? Tanya Xiao Yan penasaran. Permaisuri tersenyum mendengarnya. Kemudian ia mengetuk meja, dan seorang pelayan segera menyerahkan sebuah catatan. Di kekosongan Yun Timur, sebuah rumah Tianren baru telah lahir. Apakah Anda benar-benar membunuh mereka? Tanya Permaisuri. Apakah ada lokasi yang lebih spesifik? Tanya Xiao Yan, ingin melihatnya sendiri. Kau tak perlu melihat mereka terbunuh. Kau seharusnya mengerti bahwa kau harus melenyapkan istana Tianren sepenuhnya. Hanya dengan membunuh pemimpin mereka, kau seharusnya sudah tahu siapa dia. Ratu menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan sedikit mengernyit. Ia memikirkan hal yang sama. Baginya sekarang, para Raja Roh Istana Tianren tak lagi bisa menjadi ancaman, apalagi seseorang sekuat Yang Mulia. Namun, Yang Mulia tidak menyingkirkan para Raja Roh ini. Apakah alasan utamanya adalah ia tak bisa menyingkirkan Su Tong? Bisakah Zhang Miesi dibunuh atau mereka benar-benar abadi dan tak bisa dibunuh? Atau temukan orang yang memakai topeng Chang Miesi di balik topeng itu.
barulah ia bisa dibunuh. Masih terlalu banyak petunjuk. Apakah Yang Mulia pernah gagal menemukan jati diri Sutong? Sudah lama kita tidak mengadakan pertemuan. Baik Chang Niesi maupun pertemuan pertama sama-sama diam. Peran mereka memang tidak signifikan, tetapi jangan diremehkan. Jangan terlalu mengkaji mereka, tetapi jangan juga mengabaikan mereka. Mereka perlu ditekan ketika pengaruhnya menjadi terlalu kuat. Selain itu, mereka dapat terhubung dengan dunia luar dan menjadi mata-mata bagi Sensi. Xiao Yan akhirnya menyadari keberadaan istana Tianren dan mengerti bahwa itu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk masalah ini. Tingkatkan kekuatanmu sendiri. Medan perang Sensi akan segera dimulai. Xiao Yan, waktumu hampir habis, gumam ratu. Xiao Yan mengangguk pelan, tahu betul bahwa perang dengan Taixu tak terelakkan. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah meningkat pesat, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapi perang semacam itu dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengubah arahnya. Aku mengerti. Setelah aku siap, aku akan berangkat ke dunia gunung dan laut. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk, perlahan meninggalkan paviliun 1000 mesin. Ratu juga benar-benar asyik dengan gulungan di tangan Huizi, tampak sangat bersemangat. Menyelesaikan gulungan ini terasa lebih penting daripada apapun. Ini, kau harus berhasil. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, dia masih bisa membantumu. Setelah Xiao Yan pergi, kelelahan ratu mulai terlihat, dan semakin banyak uban muncul di rambutnya. Xiao Yan juga menyadarinya, merasakan bahwa lukisan ratu bukanlah lukisan biasa. Ia tidak tahu untuk apa lukisan itu, tetapi Xiao Yan cukup bijaksana untuk tidak bertanya lebih lanjut. Itu urusan ratu. Setelah meninggalkan paviliun 1000 mesin, Xiao Yan kembali ke Xiao Mansion. Beberapa hari berlalu. Setelah berulang kali mencoba, ia masih belum bisa membentuk kristal jiwa. Seperti yang dikatakan ratu, istri-istrinya tidak memiliki keberuntungan yang cukup untuk menanggung takdir membangkitkan ras mereka. Jadi, hanya ratu yang bisa melakukan apa yang dikatakannya. Ia bisa bersatu dengannya atau dengan Ye Beijing. Hanya orang yang sangat beruntung yang bisa melahirkan. Namun, Xiao Yan tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Sebaliknya, ia pergi ke paviliun alkimia. Paviliun alkimia kuil kuno terus berkembang, dengan semakin banyak alkemis, dan terutama dengan proses alkimia. Berdiri dengan gagah patung Xiao Yan yang sedang memurnikan ramuan anti-inflamasi, menarik banyak orang untuk memandanginya. Berusaha mendapatkan pemahaman dari patung Xiao Yan memasuki paviliun alkimia. Ia ditugaskan untuk memurnikan 7 eliksir yang ditugaskan di sini, dan ia tidak berniat menyembunyikannya. Sebaliknya, ia ingin semua alkemis di kuil kuno mengamatinya saat ia mengolah eliksir. Perang dunia bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung sendirian. Jika ia dapat menginspirasi lebih banyak alkemis dengan keahlian alkimianya, sehingga dapat melahirkan lebih banyak alkemis yang kuat, maka inilah perencanaan strategis yang sesungguhnya untuk masa depan, demi kebaikan bersama.